Di dunia di mana pengelolaan uang seringkali berpusat pada angka, rasio, dan strategi investasi, buku The Psychology of Money karya Morgan Housel menawarkan pendekatan yang berbeda. Buku ini tidak terfokus pada cara menjadi kaya melalui perhitungan teknis atau taktik spekulasi pasar. Sebaliknya, Housel menyelami dimensi psikologis dari hubungan manusia dengan uang. Bagaimana keputusan finansial kita seringkali dipengaruhi oleh emosi, pengalaman pribadi, serta persepsi terhadap resiko dan kesuksesan. Pada episode Karyanesia kali ini, kita akan membedah isi buku Psychology of Money. Simak video penuhnya. Morgan Housel adalah seorang penulis dan mantan kolumnis di The Wall Street Journal dan The Motley Fool. Sebagai jurnalis keuangan, ia memiliki keunikan dalam menyampaikan topik-topik berat dengan cara yang ringan dan penuh kisah. Sebelum menjadi penulis penuh waktu, Housel telah memenangkan beberapa penghargaan di bidang jurnalisme keuangan, seperti Society of American Business Editors dan Writers Award. The Psychology of Money pertama kali diterbitkan pada tahun 2020 dan langsung menjadi bestseller dengan lebih dari 2 juta kopi terjual di seluruh dunia dalam beberapa tahun pertama perilisannya. Buku ini diterjemahkan ke dalam lebih dari 20 bahasa, mencerminkan relevansi universal pesan yang dibawa Housel. Selain keberhasilannya dalam angka penjualan, buku ini juga mendapatkan pujian luas dari berbagai tokoh terkemuka, termasuk para investor, pemimpin bisnis, hingga pembaca umum yang merasa bahwa buku ini telah mengubah cara mereka memandang uang. Berikut ini adalah elaborasi dari setiap bab buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Buku ini berisi 20 bab yang masing-masing mengeksplorasi konsep unik mengenai bagaimana manusia berpikir dan bertindak terhadap uang. Bab pertama, No One's Crazy. Buku ini menjelaskan bahwa cara orang memandang uang sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup mereka. Setiap individu memiliki sejarah unik yang membentuk keputusan keuangan mereka. Contohnya, seseorang yang tumbuh besar selama masa resesi mungkin melihat uang sebagai sesuatu yang rapuh dan perlu dijaga dengan hati-hati, sementara mereka yang hidup di era booming ekonomi mungkin lebih nyaman mengambil resiko. Housel menekankan bahwa tidak ada pendekatan yang sepenuhnya benar atau salah dalam pengelolaan uang. Sebaliknya, keputusan keuangan seringkali mencerminkan keyakinan yang logis berdasarkan pengalaman seseorang. Dengan memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan normalitas yang berbeda, kita bisa lebih menghargai keberagaman cara berpikir tentang uang. Bab kedua, Luck and Risk. Housel mengupas konsep keberuntungan, luck, dan resiko, risk, dua elemen tak terduga yang seringkali diabaikan dalam cerita sukses finansial. Ia mencontohkan Bill Gates, yang sukses besar karena memiliki akses ke salah satu laboratorium komputer paling canggih pada zamannya. Namun, ada ribuan siswa lain yang memiliki potensi serupa tetapi tidak mendapatkan peluang yang sama. Bab ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan finansial tidak hanya tentang kerja keras, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Demikian pula, kegagalan tidak selalu mencerminkan kurangnya usaha. Housel mengajak pembaca untuk bersikap rendah hati dalam kesuksesan dan empati dalam melihat kegagalan orang lain. Bab 3, Never Enough. Bab ini mengeksplorasi konsep cukup. Banyak orang terjebak dalam siklus tak berujung untuk terus mengejar lebih banyak kekayaan meskipun mereka sudah memiliki cukup. Housel memberikan contoh nyata tentang investor kaya yang kehilangan segalanya karena tidak tahu kapan harus berhenti mengambil resiko. Pesannya sederhana, memahami apa yang cukup bagi diri kita adalah kunci untuk mencapai kepuasan finansial. Mengejar kekayaan tanpa batas hanya membawa kecemasan dan risiko yang tidak perlu. Dengan mengetahui batas cukup, seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan rasa syukur atas apa yang dimiliki. Bab 4, Confounding Compounding. Bab ini membahas kekuatan bunga majemuk compounding dalam membangun kekayaan. Housel menggunakan contoh Warren Buffett yang sebagian besar kekayaannya berasal dari konsistensinya dalam berinvestasi selama puluhan tahun. Bukan strategi investasi Buffett yang paling penting, tetapi waktu yang ia habiskan dalam pasar. Housel menunjukkan bahwa keuntungan kecil yang terus terakumulasi dapat menciptakan hasil luar biasa. Sayangnya, banyak orang gagal memanfaatkan kekuatan ini karena mereka menginginkan hasil instan. Pesannya adalah bersabar dan memberikan waktu bagi investasi untuk berkembang. Chapter 5, Getting Wealthy versus Staying Wealthy. Menjadi kaya dan tetap kaya adalah dua hal yang berbeda.
Bab ini menyoroti pentingnya kehati-hatian, kerendahan hati, dan kemampuan untuk bertahan menghadapi ketidakpastian. Banyak orang yang berhasil mendapatkan kekayaan, tetapi kehilangan semuanya karena terlalu percaya diri atau mengambil resiko besar. Housel mengingatkan pembaca bahwa strategi untuk bertahan seringkali lebih penting daripada strategi untuk menang. Salah satu kunci untuk tetap kaya adalah dengan menghargai kestabilan dan menghindari resiko yang tidak perlu. Bab 6, Tails, You Win. Bab ini mengulas konsep probabilitas dan bagaimana sebagian besar hasil besar dalam investasi berasal dari sejumlah kecil keputusan atau peristiwa yang sangat sukses. Dalam dunia keuangan, keuntungan besar seringkali datang dari outlier atau hal-hal yang tidak biasa tetapi memiliki dampak besar. Housel mengajak pembaca untuk memahami bahwa tidak semua keputusan akan menghasilkan keuntungan besar. Namun, dengan mengambil banyak peluang kecil, peluang untuk mencapai hasil besar akan meningkat. Chapter 7, Freedom. Housel menyatakan bahwa kebebasan adalah salah satu tujuan utama dari uang. Kebebasan di sini berarti memiliki kendali atas waktu dan pilihan hidup. Banyak orang bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan, tetapi tidak semua orang menggunakan kekayaan mereka untuk mencapai kebebasan. Bab ini menekankan pentingnya merancang kehidupan yang memungkinkan kita menjalani waktu sesuai keinginan kita. Kebebasan adalah ukuran sejati dari kesuksesan finansial. Chapter 8, Man in the Car Paradox. Bab ini membahas paradoks tentang persepsi dan keinginan. Banyak orang membeli mobil mewah atau barang mahal untuk mengesankan orang lain, tetapi ironisnya, orang lain jarang benar-benar peduli. Sebagian besar orang lebih sibuk memikirkan diri mereka sendiri daripada mengagumi apa yang dimiliki orang lain. Housel menunjukkan bahwa keinginan untuk pamer seringkali didasarkan pada kebutuhan untuk diakui. Namun pengakuan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari siapa diri kita dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bab ini mengajarkan bahwa uang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan pribadi, bukan untuk mencari validasi dari orang lain. Kesimpulannya, memahami motivasi di balik pembelian kita dapat membantu menghindari pengeluaran impulsif yang sebenarnya tidak memberikan kepuasan jangka panjang. Fokuslah pada apa yang benar-benar memberikan nilai bagi hidup Anda, bukan pada apa yang terlihat mewah di mata orang lain. Chapter 9, Wealth is what you don't see. Housel menyoroti bahwa kekayaan sejati adalah apa yang tidak terlihat, yaitu uang yang tidak dihabiskan. Banyak orang salah kaprah menganggap kekayaan adalah mobil mewah, rumah besar, atau barang mahal lainnya, tetapi itu sebenarnya adalah konsumsi, bukan kekayaan. Kekayaan yang nyata adalah kemampuan untuk memiliki cadangan finansial, investasi, dan tabungan yang memungkinkan kebebasan serta keamanan di masa depan. Housel mencontohkan bahwa banyak individu kaya yang sebenarnya hidup sederhana karena mereka memahami nilai dari menyimpan dan menginvestasikan uang. Bab ini mengajarkan bahwa fokus kita seharusnya bukan pada apa yang tampak di permukaan, melainkan pada apa yang tersembunyi, cadangan keuangan yang memungkinkan kita menjalani hidup tanpa tekanan. Chapter 10, Save Money. Housel menegaskan bahwa menabung adalah fondasi dari kesuksesan finansial terlepas dari berapa banyak pendapatan yang kita miliki. Menabung tidak hanya tentang angka, tetapi tentang kebiasaan. Bahkan jika pendapatan besar, tanpa kebiasaan menabung, seseorang tetap rentan secara finansial. Salah satu pesan penting dari bab ini adalah bahwa menabung memberikan fleksibilitas. Uang yang disimpan memungkinkan seseorang menghadapi situasi darurat, mengambil peluang investasi, atau bahkan mengubah jalur hidup tanpa khawatir keuangan. Housel juga menyebut bahwa kemampuan menabung lebih terkait dengan disiplin daripada tingkat penghasilan. Dengan menabung, kita dapat membangun cadangan finansial yang memberi rasa aman dan ketenangan batin. Oleh karena itu, fokuslah pada apa yang bisa disimpan daripada terus meningkatkan gaya hidup. Bab 11, Reasonable, Rational. Bab ini mengajarkan bahwa tidak semua keputusan keuangan perlu sepenuhnya rasional. Kadang-kadang keputusan yang masuk akal bagi seseorang meskipun tidak optimal secara teknis adalah yang terbaik untuk situasi mereka. Contohnya adalah orang yang memilih untuk melunasi hipotek lebih cepat meskipun tingkat bunganya rendah, karena hal itu memberikan ketenangan pikiran. Housel menjelaskan bahwa manusia bukanlah makhluk sepenuhnya rasional. Kita sering dipengaruhi oleh emosi, pengalaman masa lalu, dan nilai-nilai pribadi. Oleh karena itu, keputusan keuangan juga harus mempertimbangkan konteks pribadi dan kebutuhan emosional. Dengan kata lain, tujuan keuangan tidak selalu harus optimal secara matematis, tetapi harus cocok dengan tujuan hidup dan kondisi mental seseorang. Ini adalah pengingat untuk bersikap fleksibel dan memahami diri sendiri.
Chapter 12, Surprise! Housel membahas ketidakpastian dalam hidup dan bagaimana hal ini memengaruhi keuangan. Banyak orang membuat rencana berdasarkan asumsi masa lalu, tetapi kenyataannya, masa depan seringkali tidak dapat diprediksi. Contoh seperti pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kejutan besar dapat mengubah dunia dalam sekejap. Bab ini mengajarkan bahwa perencanaan keuangan yang baik harus memasukkan elemen ketidakpastian. Membangun cadangan darurat dan memiliki diversifikasi investasi adalah cara untuk melindungi diri dari kejutan yang tidak diinginkan. Akhirnya, Housel mengingatkan bahwa fleksibilitas dan kesiapan adalah kunci untuk menghadapi masa depan yang penuh kejutan. Jangan terlalu yakin bahwa masa depan akan berjalan sesuai rencana. Chapter 13, Room for Error. Bab ini menyoroti pentingnya meninggalkan ruang untuk kesalahan dalam setiap perencanaan keuangan. Tidak peduli seberapa matang rencana kita, ada faktor yang tak terduga yang bisa menggagalkannya. Oleh karena itu, memiliki cadangan atau margin of safety adalah hal yang sangat penting. Housel menyarankan untuk selalu merencanakan dengan asumsi bahwa hal-hal yang tidak akan berjalan semulus yang kita harapkan. Dengan memiliki ruang untuk kesalahan, kita dapat tetap bertahan meskipun menghadapi hambatan besar. Pesan utama bab ini adalah untuk tidak terlalu optimis dalam perencanaan, tetapi selalu siap menghadapi resiko terburuk. Ini adalah pendekatan realistis yang membantu melindungi diri dari resiko besar. Chapter 14, You'll Change. Housel membahas bagaimana tujuan dan prioritas hidup seseorang cenderung berubah seiring waktu. Apa yang kita inginkan hari ini mungkin tidak relevan dalam 10 atau 20 tahun kemudian. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan keuangan sangat penting. Banyak orang membuat keputusan keuangan jangka panjang tanpa mempertimbangkan bahwa mereka mungkin berubah. Contohnya adalah memberi rumah besar karena kebutuhan saat ini, tanpa memikirkan apakah rumah tersebut masih relevan di masa depan. Dengan menerima bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan, kita dapat merancang strategi keuangan yang lebih adaptif. Fokuslah pada pilihan yang memberi ruang untuk penyesuaian di masa depan. Chapter 15, Nothing's Free. Bab ini mengajarkan bahwa setiap keuntungan finansial memiliki harga. Misalnya, keuntungan besar dari pasar saham datang dengan harga berupa volatilitas dan risiko jangka pendek. Housel menekankan bahwa banyak orang gagal memahami biaya ini sehingga mereka menyerah ketika menghadapi ketidakpastian. Kunci dari bab ini adalah menerima bahwa volatilitas adalah bagian alami dari investasi. Sebaliknya, jika seseorang terlalu takut mengambil resiko, mereka mungkin kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan besar. Dengan memahami dan menerima harga dari setiap keputusan keuangan, kita bisa menjadi lebih sabar dan konsisten dalam mencapai tujuan finansial jangka panjang. Chapter 16, You and Me. Bab ini mengeksplorasi bagaimana kebutuhan keuangan kita sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan lingkungan sekitar. Mungkin terlihat tidak masuk akal bagi orang lain, tergantung pada nilai, tujuan, dan prioritas masing-masing individu. Misalnya, seseorang yang mendekati masa pensiun mungkin memilih investasi konservatif karena mereka mengutamakan keamanan. Sementara, seorang investor muda dengan jangka waktu lebih panjang mungkin lebih nyaman mengambil risiko tinggi. Keputusan keuangan tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi oleh kondisi pribadi, pengalaman, dan tekanan sosial. Housel menyarankan agar kita tidak membandingkan strategi finansial kita dengan orang lain. Fokus pada apa yang sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan toleransi risiko pribadi adalah kunci untuk mencapai kepuasan keuangan. Chapter 17, The Seduction of Pessimism. Dalam bab ini, Housel membahas mengapa pesimisme cenderung lebih menarik daripada optimisme, terutama dalam hal keuangan. Berita buruk dan prediksi kehancuran seringkali mendapatkan perhatian lebih banyak daripada berita baik. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk lebih sensitif terhadap potensi kerugian dibandingkan keuntungan. Namun, Housel mengingatkan bahwa dunia secara historis telah menunjukkan kemajuan yang konsisten. Meskipun ada kemunduran jangka pendek, tren jangka panjang seringkali positif. Misalnya, meskipun pasar saham mengalami penurunan drastis dalam krisis tertentu, secara keseluruhan pasar terus tumbuh dalam dekade yang lebih panjang. Pelajaran dari bab ini adalah untuk tidak terlalu terpengaruh oleh pesimisme jangka pendek. Sebaliknya, fokuslah pada pandangan jangka panjang yang optimis, tetapi dengan realistis dan terinformasi. Chapter 18, When You'll Believe Anything. Bab ini menjelaskan bagaimana keyakinan yang salah atau bias dapat memengaruhi keputusan keuangan kita. Orang cenderung percaya pada apa yang ingin mereka percayai, seringkali mengabaikan fakta atau bukti yang bertentangan. Contohnya adalah perilaku spekulatif selama gelembung pasar.
ketika orang percaya bahwa harga aset akan terus naik tanpa batas. Housel mengingatkan bahwa keyakinan yang salah seringkali berasal dari kurangnya pemahaman atau kebutuhan emosional. Misalnya, orang yang merasa tidak aman mungkin cenderung mengambil resiko berlebihan untuk mencari keuntungan besar secara instan. Untuk menghindari jebakan ini, Housel menyarankan agar kita selalu bersikap skeptis terhadap informasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Mempertanyakan keyakinan sendiri dan mencari perspektif yang berbeda dapat membantu membuat keputusan yang lebih bijaksana. Chapter 19, All Together Now. Bab ini adalah refleksi atas seluruh konsep yang telah dibahas dalam buku. Housel menyatukan ide-ide utama seperti pentingnya kesabaran, fleksibilitas, dan kesadaran akan bias manusia dalam pengambilan keputusan keuangan. Ia menekankan bahwa tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua orang. Housel juga mengingatkan pembaca bahwa kesuksesan finansial bukan hanya soal kekayaan, tetapi juga soal kebahagiaan dan kebebasan. Dengan memahami prinsip-prinsip yang telah dibahas, kita dapat merancang strategi keuangan yang sesuai dengan tujuan pribadi dan memberikan ketenangan pikiran. Inti dari bab ini adalah bahwa pengelolaan uang bukan tentang mencari solusi sempurna, tetapi tentang memahami diri sendiri dan membuat keputusan yang mencerminkan nilai dan prioritas kita. Chapter 20, The End. Sebagai penutup, Housel memberikan pesan sederhana namun mendalam. Kebijaksanaan dalam pengelolaan uang adalah proses yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa tidak ada yang tahu segalanya dan selalu ada ruang untuk belajar dan beradaptasi. Bab ini juga mengingatkan bahwa uang adalah alat, bukan tujuan akhir. Fokus seharusnya bukan pada seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi bagaimana uang itu membantu kita menjalani hidup yang berarti dan memuaskan. Housel mengakhiri bukunya dengan ajakan untuk terus mengevaluasi hubungan kita dengan uang, mengingat bahwa kebahagiaan sejati seringkali berasal dari hal-hal sederhana seperti kebebasan, rasa syukur, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Penutup ini memberikan refleksi yang kuat, sekaligus mengingat bahwa pengelolaan keuangan adalah perjalanan yang panjang yang memerlukan kesadaran, kesabaran, dan fleksibilitas. Sekian pada episode Karya Indonesia kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kira-kira buku apa yang para penyala ingin kita bahas pada episode berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.